Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi ketika sedang berjalan sendirian? Di sebuah koridor sempit, panjang dan sunyi, lampu di atas kepala berkedip pelan, udara tiba-tiba dingin menusuk tengkuk. Tapi kamu tetap berjalan, lalu tiba-tiba kamu melihat seseorang berdiam diri di ujung lorong. Padahal tadi lorong itu kosong. Selamat datang di kisah malam ini, Penunggu Lorong 3. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dia. Malam itu hujan turun tanpa henti di sebuah kampus tua peninggalan zaman Belanda di perbatasan Cimahi dan Bandung Barat. Gedung C. Ya, Gedung C. Bangunan 3 lantai dengan tembok kusam dan jendela besar penuh debu. Disinilah lorong 3 berada. Lantai teratas, lorong paling panjang dan paling jarang disentuh manusia. Sudah belasan tahun tidak ada kelas di lantai 3. Karena ada satu kejadian di mana seorang mahasiswi gantung diri di ruang 304. Pagi hari ditemukan oleh seorang cleaning service, tali masih terlilit di leher, wajahnya menghadap ke cermin. Dan sejak saat itu, cermin itu tidak pernah dipindahkan karena siapapun yang memindahkan pasti jatuh sakit. Darto, satpam malam itu nekat naik ke lantai 3. Ada laporan dari mahasiswa lampu lorong sering nyala sendiri di tengah malam. Cuman lorong pikirnya, tidak akan kenapa-napa. Tapi saat ia sampai di atas, ia melihatnya. Seseorang berdiri di ujung lorong, berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah. Diam, tak bergerak, lalu tertawa. Tawa itu bukan tawa manusia. Bunyinya seperti jeritan yang sengaja dibalik, lalu dipaksa mengalir dari tenggorokan yang robek. Dengan pita suara yang dipaksa, dipelintir paksa sampai nyaris putus. Sosok itu lalu menunjuk ke satu pintu, ruang 304. Entah kenapa Darto melangkah masuk. Ruangan itu gelap, dingin, kosong, tapi ada satu benda, yaitu cermin. Cermin tinggi, berpinggang kayu, masih berdiri tempat sejak kejadian dulu. Darto melihat ke cermin, dan dia melihat dirinya berdiri dalam genangan darah. Dan di belakang, sosok perempuan tadi tertawa lagi. Tawa itu mengisi seluruh ruangan. Cermin pecah, lampu mati, dan dari dalam kegelapan, seseorang berbisik di telinganya, Kamu pengganti yang sempurna." Darto lari, tapi lorong itu tak lagi sama. Memanjang, memutar, bayangan muncul dari tiap dinding, menjerit, mentertawakan dan menggoda. Dia tidak bisa keluar. Hingga pagi datang, Pak Agus rekan satpam menemukannya terkapar tepat di pintu ruangan 304 yang terkunci dari luar. Sejak itu, Darto dirawat. Tapi sejak saat itu juga, ia tak pernah bisa berbicara normal lagi. Hanya berbisik hal yang sama. Dia tertawa. Dia belum pergi. Dia butuh pengganti. Lorong 3 kini dikunci rapat, tapi kadang saat hujan turun, masih terdengar tawa dari lantai atas dan ketukan pelan dari balik ruang 304. Jika kamu mendengar suara itu, jangan dijawab, jangan dibalas, dan jangan didekati. Karena tawa itu
Berarti kamu sudah dipilih.